Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita berada di SPPG Sang Surya atau SPPG Borobudur 2 Kabupaten Magelang. Demikian kondisi ruangan. Ada 6 ruang yang sudah kita persiapkan. Nah, aset jalannya pun cukup luas. Mari kita tengok satu persatu dari ruangan satu persatu. Kita ajak ke ruang loading. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita masuk pertama ke ruang loading atau ruang kerja SPPG Sang Surya. Kita tengok ke dalam. Ya, oke. Pertama di sini ada locker dan rak tempat sandal para pekerja. Ada juga PPP 3K, juga perobatan-perobatan. Ada juga suhu udara, nanti ada juga alat penangkat hama ya, tapi belum kita siapkan. Terima kasih. Langsung di sini kita siapkan timbangan sama troli untuk mengangkat benda-benda, barang-barang kiriman yang berat dan tabung gas yang sangat berat, maka kita harus menggunakan troli ini ya. Kita langsung menuju ke dua ruangan. Ruangan di sini adalah ruangan bahan makanan basah dan ruangan makanan kering ya. Ruangan basah semuanya seperti daging yang perlu dimasukkan di dalam kulkas sudah kita persiapkan. Ini semuanya besar-besar sekali, muatannya sangat luas, bisa untuk menampung semua bahan baku kita yang basah, bisa kita masukkan di sini ya. Ini semuanya serba baru. Juga ada freezer yang komoditasnya sangat besar. Ini kondisi yang ada di ruang basah. Kamar yang satu, pengiriman bahan baku datang, yang kering seperti beras, seperti telur, masuk di ruangan ini. Semuanya kita kasih ya AC, sebab ruangan yang sangat sehat. Terima kasih. Ini kondisi di ruang loading, ruang yang pertama, itu ruang basah dan ruang kering. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke ruang persiapan atau racik-racik, yang mana kelompoknya ada 8 pekerja. Nanti ini kita kasih bahan plastik. Nah, ini harapannya apa? Harapannya supaya lalat tidak masuk ya. Lalat tidak masuk. Inilah kondisi ruangan racik-racik. Di sini tempat duduk para pekerja. Ini alat-alatnya, ada telenan, ada peso, ada ini untuk membuat bumbu dan sebagainya. Ini juga ada restoran untuk mencuci sayur-sayuran, buah-buahan, barang baku yang perlu dicuci di sini ya. Ini di bawah bahan cuci itu ada alat ya. Ini alat ya, ini greaser, ini namanya alat. Semuanya dikasih alat, tujuannya semua yang berminyak itu disaring di situ sehingga kondisi air yang keluar itu semua sudah kondisi baik. Terima kasih. Ini pun juga dibersihkan lewat lantai di sini. Terima kasih. Ini keberadaan di ruang persiapan ataupun ruang racik-racik. Terima kasih. Mari kita masuk ke ruang berikutnya. Setelah makanan dipersiapkan oleh para teman-teman pekerja racik-racik, kita lalu masuk ke ruang memasak. Seperti apa kondisi ruang memasak? Mari kita masuk dari ruang racik-racik ke masak, kita kasih plastik. Inilah keadaan ruang memasak. Sudah kita persiapkan alat-alatnya seperti ini. Ya. Kompornya semuanya ada 10. Rangkaian gas yang juga sangat istimewa, perlu disyuting, diinformasikan. Ada keamanan gas karena kita menggunakan gas yang besar ya. Di sebelah itu rangkaian gas kita kasih atap gasnya supaya aman. Ini gasnya ada 10 ya, gasnya 10 masing-masing kompor di sini. Juga ini ada rest timer, ini rest timernya. Nah, ini bisa untuk masak. Semuanya rest timer juga sudah kita siapkan ya. Ini memasak di sini ya. Juga ada ini sudah kita persiapkan ini ya. Ini namanya blower besar, tujuannya untuk mengeluarkan asap-asap yang ada di dalam memasak. Ini dengan uap-uap memasak, ini udara harus ditarik keluar oleh blower itu ya. Ini semuanya seperti itu. Ini ada kompor cadangan apabila ada yang rusak. Ini adalah alat-alat masak di sini sudah kita persiapkan. Ya, ada rek, ada entrong, ada alat kebersihan, ada juga ini ya yang untuk memasak.
Ini harus kita persiapkan supaya aman, tidak basah. Ya, ini kita gunakan seperti itu. Ya. Terima kasih. Inilah kondisi keberadaan di ruang memasak. Sudah cukup. Ya. Terima kasih. Setelah masakan sudah jadi, semua kita bawa ke ruang pemorsian. Contohnya misalnya ini nasi sudah matang. Ini kita ambil, kita bawa ke ruang pemorsian. Ya. Kita bawa ke ruang pemorsian. Nah, ini nasi kita bawa ke ruang pemorsian. Ya, karena nasi masih panas, belum bisa langsung di porsi. Nanti menyebabkan makanan basi. Oleh karena itu nasi-nasi kita dinginkan di sini terlebih dahulu beberapa menit ya. Ini, ya. Inilah ruang pemorsian. Ruang pemorsian di sini nanti tenaga-tenaga kita melakukan pemorsian. Dengan piring-piring yang sudah bersih, sudah kering, ambil di sini, ya, ambil di sini. Nah, ini piring-piring dalam rak-rak yang sudah dibersihkan oleh para pekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Setelah masak, nanti alat-alat dapur itu kotor, maka para tenaga bersih pencuci itu membawa alat-alat masak seperti wajo, seperti dandang, semuanya dibawa ke ruang ini, ruang mencuci. Seperti apa ruang cuci? Juga nanti ini sebagai ruang cuci ompreng. Nah, ini adalah ruang cuci, ya, yang sangat besar. Ini ruang cuci, ya. Nah, airnya sudah seperti ini. Nah, ini adalah ruang cuci untuk mencuci wajan, ya, wajan soplok-soplok kebagian alamat besar. Setelah itu nanti kita cuci ompreng-ompreng di sini, juga nanti memakai air yang panas di sini, air yang panas. Setelah dicuci dengan bersih, nanti terakhir akan dibilas dengan air panas, ya, dibilas dengan air panas. Setelah itu nanti dikeringkan. Setelah dikeringkan nanti dikumpulkan di sini dalam rak-rak ini. Yang sudah kering, sudah bersih, nanti dimasukkan di dalam ruang pemorsian. Besok pagi mau diisi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Setelah ke ruang pencucian, kita masuk ke ruang kantor atau ruang meeting. Mari kita tengok ruang meeting. Sian. Inilah kondisi ruang meeting dari SPPG Sang Surya Borobudur. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi para karyawan yang akan melaksanakan tugas. Itu setiap pagi kita kasih meeting 5 menit ataupun 7 menit. Dikasih pengarahan untuk berdoa, menjaga keselamatan, melaksanakan tugas dengan yang terbaik. Untuk yang memasak dengan penuh kehati-hatian, karena menggunakan alat yang serba berat, serba besar dan tengah malam. Untuk yang memorsi juga harus hati-hati, jangan sampai barang panas itu kita porsi lalu kita tutup menyebabkan makanan basi. Yang mencuci kebersihan juga diberi pengarahan setiap hari, karena makanan, alat-alat yang kurang bersih bisa menyebabkan keracunan. Oleh karena itu semua harus selalu diingatkan. Di sini nanti akan ada meja-meja, 3 meja. Ini nanti meja komputer, ya, dari ketua SPPG, juga dari rekan-rekan kita manajemen, juga kepala ini. Juga sudah kita lengkapi dengan CCTV, sehingga kita untuk melihat kondisi di luar, bisa kita pantau dari sini. Teman-teman kita yang bekerja dengan baik, teman-teman kita yang kerjanya kurang baik, ada kejadian yang tidak kita inginkan, semua kita ketahui dari CCTV itu. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke ruang istirahat, ya. Ruang istirahat. Ruang istirahat ini kita bagi menjadi 3. Ini ada ruang istirahat perempuan apabila ada tenaga yang capek perlu istirahat di ruang sini. Juga di sini adalah ruang istirahat karyawan laki-laki atau pegawai laki-laki. Ya. Di tengah adalah musola. Barangkali ada yang ingin sholat di sini. Terima kasih. Inilah kelengkapan ruang kita untuk ruang istirahat para karyawan dan untuk sholat. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita. Oke, terima kasih Armada untuk pendistribusian makanan setiap harimun juga sudah kita persiapkan 3 sebenarnya. Ini tampak 2 pada sore hari ini, ya. Ini SPPG Sang Surya, ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Borobudur. Ini juga sudah siap, ini juga sudah siap. Yang satu juga masih ada. Ini sehingga semuanya sudah ready untuk mengantarkan makanan-makanan
kepada siswa-siswi yang ada di sekitar SPPG Sang Surya Borobudur. Terima kasih. Oke pemirsa, kita mau melihat kondisi di belakang dari SPPG Borobudur 2 atau SPPG Sang Surya. Ini ada instalasi gas ya, instalasi gas dan instalasi pembuangan air ya, pembuangan air seperti ini ya. Mari kita lihat kondisinya. Instalasi gas yang kita rangkai seperti ini memang betul-betul raksasa besar, karena nanti kita akan menggunakan gas yang ukuran 50 kilo ya. Setiap harinya kita menggunakan 4 ya. Di sini 4, di sini 4 ya. 4 yang isi, 4 yang cadangan, 4 yang dipakai, 4 yang cadangan. Ini masing-masing 50 gram gasnya ya. Oleh karena itu kita harus menggunakan betul-betul rangkaian gas yang begitu aman ya. Dilindungi dengan alat pengaman ya, alat pengaman. Apabila gas bocor, ini sudah ada hidungnya. Ini memberikan aba-aba, alat ini memberikan aba-aba. Kalau sudah memberikan aba-aba, nanti akan mati sendiri otomatis. Kita tidak perlu khawatir kita. Di sini adalah untuk nampung gas di sini ya. Ya, maka harus ada troli dari sana, jalannya yang baik. Setiap penggantian gas 50 kilo, troli lewat sana. Terima kasih, ini untuk rangkaian gas. Kita lanjut pembuangan limbah air. Ini kita buatkan 3, 1, 2, 3. Nah, limbah ini bersat, maka harus kita beri grab step trap ya, alat pengaman. Itu yang untuk pertama ini air mengandung minyak, sudah disaring yang pertama kental, jernih, yang terakhir jernih sekali, 3 sap ini ya. Dan setiap berapa bulan apabila penuh, bak yang pertama itu kita sedot pakai diesel ya kalau penuh. Demikian, terima kasih. Ya, kondisi air sangat luas karena didukung oleh sanyo yang baru, sehingga tekanan air ini sangat kuat ya. Tekanan air di sini sangat kuat sekali karena sudah dipasang dengan adanya dinamo ini, akan lebih cepat sekali air mengalir sesuai dengan kebutuhan kita untuk memasak setiap hari, akan cukup ya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya untuk pendampingan listrik padam kita harus menyediakan genset atau diesel. Inilah seperti ini. Untuk jangan sampai terjadi gangguan pada waktu kita masak tengah malam, lampu mati, akhirnya yang masak gelap, masakan-masakan yang menggunakan listrik tidak bisa masak, dan rice cooker ataupun pendingin akan masakannya menjadi berubah. Oleh karena kita harus menyediakan genset ini seperti ini ya. Terima kasih.